Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarasita Sajidah. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Nyonya A G1P0000 usia kehamilan 26-27 minggu di wilayah Kelurahan Damai, Kota Balikpapan tahun 2020. Asuhan kebidanan antenatal care kunjungan kedua pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.00 WITA, tempat di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasan ANC kunjungan kedua tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.00 WITA dengan usia kehamilan 35-36 minggu, Nyonya A mengeluh kram perut namun jika dibawa berbaring hilang. Keadaan ini merupakan keadaan yang normal pada ibu hamil trimester 3. Tanda persalinan sudah dekat adalah terasa ringan di bagian atas, rasa sesaknya berkurang, di bagian bawah terasa sesak, dan terjadi his permulaan. Penulis memberikan asuhan untuk mengurangi rasa kram perut selain berbaring untuk meredakan nyeri. Jika nyeri terasa di bagian kiri, maka berbaringlah ke arah kanan atau sebaliknya. Asuhan kebidanan antenatal care kunjungan ketiga pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 10.00 WITA di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36 pada usia kehamilan 36-37 minggu, Nyonya A mengeluh perut mules hilang timbul yang disebut his palsu atau Braxton Hicks. Menurut penelitian Wilkinson Robinson pada tahun 2013, dari 25 populasi diambil sampel 10 ibu hamil dengan mengamati gerakan pernafasan janin dalam jangka waktu 100 menit menggunakan tokograf eksternal. Selama selang waktu 100 menit, ditemukan 82 kontraksi Braxton Hicks pada awal pengkajian asuhan yang diberikan, yaitu KIE tentang perubahan fisiologis pada kehamilan trimester ketiga. Dokumentasi asuhan kebidanan intranatal care pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 5.30 WITA, tempatnya di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Pembahasan INC kelas 1. Kemajuan persalinan Nyonya A dari kelas 1 hingga pembukaan lengkap adalah 12 jam. Infartu ditandai dengan keluarnya lendir darah karena serviks mulai membuka atau dilatasi dan mendatar efismen kala dimulai dari pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap 10 cm. Lamanya kelas 1 untuk primigravida adalah kurang lebih dari 12 jam menurut Prawiharjo tahun 2011. Penulis berpendapat tidak ada kesenjangan antara teori dan kenyataan yang terjadi pada praktek Nyonya A sehingga penulis menyimpulkan bahwa persalinan kelas 1 Nyonya A berjalan dengan normal. Pembahasan INC kala 2. Sejalan dengan teori, tanda dan kala 2 persalinan ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan vaginanya, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani tampak membuka dan meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Penulis sependapat karena semakin kontraksi Nyonya A meningkat atau adekuat semakin bertambah pembukaan serviksnya. Bagian terendah janin pun terus turun melewati jalan lahir, menurut Prawiharjo tahun 2011. Pada kala 2 persalinan Nyonya A dilakukan asuhan persalinan normal, pembukaan lengkap Nyonya A pada pukul 5.30 WITA dan bayi lahir pukul 6.15 WITA. Lama kala 2 Nyonya A berlangsung selama 1 jam 15 menit. Ini sesuai dengan teori pada primigravida, kala 2 berlangsung rata-rata 2 jam dan pada multipara berlangsung sekitar 1 jam menurut Saifuddin tahun 2010. Pembahasan INC kala 3, pukul 6.27 WITA, plasenta lahir spontan, kotiledon dan selaput ketuban pada plasenta lengkap. Insersi tali pusat marginalis, panjang tali pusat 60 cm, tebal plasenta 2 cm, diameter plasenta 20 cm, terdapat ruptur pada perineum,
Lama kala 3 Nyonya A berlangsung kurang lebih 5 menit. Hal ini sesuai dengan teori bahwa persalinan kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Menurut Prawiharjo tahun 2010, kala 3 berlangsung sekitar rata-rata antara 5 sampai 10 menit, akan tetapi kisaran normal kala 3 adalah 30 menit. Perdarahan kala 3 pada Nyonya A berkisar sekitar normal, yaitu 150 cc. Hal tersebut didukung oleh teori bahwa perdarahan postpartum normal, yaitu perdarahan pervaginam kurang dari 500 cc setelah kala 3 selesai atau setelah plasenta lahir. Menurut Depkes RI tahun 2009. Pembahasan INC kala 4. Dilakukan pemantauan kala 4 persalinan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua dengan hasil keadaan Nyonya A dalam keadaan baik. Hal ini sejalan dengan teori pemantauan kala 4 dilakukan 2-3 kali dalam 15 menit. Pertama, setiap 15 menit pada 1 jam pertama, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan, meliputi kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, TFU kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Selain itu, pemeriksaan suhu dilakukan sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan menurut Saifuddin tahun 2010. Dokumentasi kebidanan bayi baru lahir, tanggal waktu pengkajian 19 Januari 2019 pukul 6.15 WITA di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Nama bayi, bayi Nyonya A, tanggal lahir 19 Januari 2020, umur bayi 0 hari, alamat Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Riwayat kehamilan dan persalinan saat ini, ibu hamil anak pertama dengan usia kehamilan 39-40 minggu. Ibu tidak pernah mengalami keguguran. Apgar skornya 8/9. Pembahasan BBL. Setelah bayi lahir dilakukan penilaian sepintas bayi cukup bulan, bayi tidak megap-megap, warna kulit tidak sianosis, bayi bergerak aktif. Namun apabila bayi dalam kondisi baik, maka lakukan penanganan asuhan bayi baru lahir normal dan penilaian awal dilakukan secara cepat dan tepat. 0-30 detik. Jika bayi tidak bernafas atau megap-megap atau lemah, maka segera lakukan resusitasi bayi baru lahir menurut Kemenkes RI tahun 2016. Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktek karena penulis telah melakukan penilaian sepintas pada bayi Nyonya A dan tidak ditemukannya penyulit. Asuhan kebidanan postnatal care kunjungan ke-1 pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 12.00 di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasan kunjungan PNC 1. Hal ini berdasarkan teori menurut Suherni DKK 2013 bahwa tujuan kunjungan pertama waktu 6 jam sampai 2 hari jam setelah postpartum, mencegah perdarahan masa nifas, mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan, memberikan konseling pada ibu atau keluarga, cara mencegah terjadinya perdarahan, mobilisasi dini, pemberian ASI awal, memberi supervise pada ibu untuk melakukan hubungan awal antara ibu dengan bayi, menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Menurut penulis tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek, karena penulis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan dan telah memberikan KIE yang dibutuhkan oleh Nyonya A pada 1 hari postpartum. Asuhan kebidanan postnatal care kunjungan kedua pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 7.30 di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasannya, hal ini sesuai dengan teori menurut Suherni DKK 2009. Tujuan pada asuhan kunjungan 7 hari yaitu mengevaluasi adanya tanda-tanda bahaya nifas, memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda penyulit, memastikan ibu cukup makan, minum, personal hygiene, istirahat, dan memberi ibu konseling pengasuhan bayi. Penulis berpendapat tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek pada hasil pemeriksaan involusi uteri pada Nyonya A berjalan dengan baik dan klien terus menyusui bayinya. Selain itu,
Kekooperatifan klien yang mau mengikuti saran dari penulis dan bidan dalam pelaksanaan asuhan juga mempengaruhi kelancaran masa nifas. Asuhan kebidanan postnatal care kunjungan ketiga pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasannya pada tanggal 30 Januari 2020 pada pukul 16.00 WITA dilakukan kunjungan ketiga yaitu asuhan 28 hari postpartum. Pada 28 hari postpartum, hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan baik, lochia alba, luka jahitan perineum tampak baik, tidak ada tanda-tanda infeksi, tanda Homansek negatif. Menurut teori Scarni 2013, lochia yang muncul pada minggu keempat postpartum yaitu lochia alba dengan berwarna putih bening. Penulis berpendapat tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek. Kemudian penulis melakukan asuhan yang diberikan kepada Nyonya A sama dengan kunjungan 7 hari postpartum. Asuhan kebidanan neonatus kunjungan ke-1 pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 12.00 WITA di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasannya, hal ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Saifuddin 2014 bahwa pada masa neonatal saluran pencernaan mengeluarkan tinja pertama biasanya dalam 24 jam pertama berupa mekonium berwarna hitam kehijauan dan mengeluarkan urin pertama biasanya berwarna kekuningan. Menurut penulis tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek karena penulis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan dan dari hasil pemeriksaan bahwa bayi Nyonya A tidak terlihat tanda-tanda kelainan. Asuhan kebidanan neonatus kunjungan kedua pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 12.00 WITA di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasannya, dilakukan kunjungan neonatus di hari keempat pada bayi Nyonya A, tali pusat sudah terlepas, tidak ada tanda-tanda infeksi, bersih dan kering. Asupan nutrisi bayi hanya ASI. Berat badan bayi mengalami penurunan yaitu sebanyak 100 gram. Bayi Nyonya A telah melakukan imunisasi HB0 pada hari kedua pasca bersalin di RS Restu Ibu. Menurut pendapat penulis, tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek dikarenakan hasil penurunan berat badan bayi dalam keadaan normal yaitu tidak kurang dari 5-10%. Namun penulis tetap harus menyarankan sesering mungkin memberikan ASI eksklusif. Asuhan kebidanan neonatus kunjungan ketiga pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasannya, menurut Muslihatun tahun 2009, ASI eksklusif yaitu ASI tanpa diberikan tambahan apapun. Salah satunya untuk memberikan kekebalan tubuh pada bayi, pemenuhan nutrisi dari awal bayi lahir hingga kunjungan ketiga berupa ASI, dan ibu pun berencana untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Bayi Nyonya A mengalami peningkatan berat badan sebanyak kurang lebih 500 gram. Bayi belum mendapatkan imunisasi BCG dan imunisasi polio. Menurut pendapat penulis, tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek dikarenakan dari hasil pemeriksaan bahwa keadaan bayi sedang tidak sehat, sehingga penulis menyarankan kepada Nyonya untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya, lalu jaga bayi agar tidak terpapar dari sumber penyakit. Dokumentasi asuhan kebidanan KB pada calon akseptor KB IUD pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di Jalan Penggalang RT 28 nomor 36. Pembahasannya, menurut penulis tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek dikarenakan pada saat kehamilan Nyonya A dan suami merencanakan menggunakan kontrasepsi IUD atau spiral dengan alasan yaitu AKDR merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang dan 4-10 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.